Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Iskandar Azikri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dan penanganan error di dalam Python. Baik, jadi sekarang kita akan membahas fungsi. Nah, fungsi di dalam Python itu ditulis dengan def, yang kepanjangan itu artinya adalah definition. Lalu kita tulis nama fungsi tersebut, yaitu misalnya sedot, kurung, dan titik dua. Nah, lalu ini adalah badan fungsi. Kita akan membuat badan fungsi. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, C sama dengan A plus B. Nah, print C. Nah, ini adalah badan fungsi, yaitu kode yang ada di dalam fungsi tersebut. Lalu, untuk memanggil fungsi, kita bisa menuliskan dengan cara send. Nah, ini cara untuk memanggilnya. Langsung saja. Nah, kita bisa lihat di bawah. Sekarang tuh ada yang 3. Nah, ini adalah fungsi yang sederhana. Baik, jadi sekarang kita akan membahas fungsi dengan argumen. Nah, fungsi dengan argumen, atau ada juga yang bilang itu adalah parameter, atau ada juga yang bilang itu adalah input. Contohnya itu seperti ini. Def, halo, halo, angka 1 mirip seperti parabel, lalu angka 2 yang akan kita isi nantinya. Nah, hasil sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2, maka print hasil. Lalu, setelah membuat badan fungsi, kita akan memanggil fungsi tersebut, seperti tadi. Nah, sekarang kita akan mengisi angka 1 dan angka 2 dengan cara 5. Kita tulis saja angka sini, lalu di sini. Nah, maka hasilnya tuh adalah 12. Kita bisa mencoba kode tersebut. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, angka yang ada di dalamnya itu adalah 12. Atau kita ingin mengubah juga di bawah, nggak apa-apa. Halo, panggil lagi. Halo, 8, 2. Maka hasilnya itu adalah 10 juga di bawah. Nah, 10. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi ini, kita bisa mengulang kode-kode yang ada di dalam badan fungsi tersebut tanpa menulis panjang-panjang lagi. Tinggal panggil fungsinya. Nah, jadi itu adalah fungsi dengan parameter, atau ada juga yang bilang fungsi dengan argumen, atau ada juga bilang dengan fungsi dengan input. Nah, oke, jadi sekarang kita akan membahas fungsi dengan return. Nah, fungsi dengan return itu adalah seperti biasa kita akan membuat nama fungsi tersebut, lalu buat argumennya angka. Nah, hasil sama dengan angka dikuadratkan 2. Nah, di sini nanti akan angka ini akan dikuadratkan 2. Lalu hasil tadi di return hasil. Nah, A sama dengan halo. Lalu masukkan nilai dari angka. Misal kita mau mencari kuadrat dari 3. Lalu print A. Nah, hasilnya itu adalah 9 seharusnya. Nah, jadi di sini nanti itu hasil dari ini akan dikembalikan atau dimasukkan di sini. Itu A. A sama dengan halo 3. Nah, maka dari itu kita tinggal memanggil dari print ini, print A. Nah, jadi return ini akan mengembalikan nilai dari hasil, lalu seperti yang kita lihat di sini langsung keluar dari nilai dari 9. Nah, itu adalah fungsi yang memakai return.
Oke, sekarang kita akan membahas penanganan error. Nah, penanganan error ini digunakan karena agar tidak ada angka-angka tidak manusiawi atau huruf-huruf tidak manusiawi yang keluar nanti di terminal. Contohnya itu seperti ini nah, masukkan angka. Di sini kan saya bikin int yaitu kelas integer. Jadi apapun yang masuk selain dari integer, nanti dia tuh akan error. Seperti eh, t lah, string ini kan. Nah, dia memunculkan angka-angka yang ya saya tidak tahu. Tapi kita bisa tengok di sini nih. Ada error di sini nama errornya yaitu value error. Nah, jadi kita akan membuat penanganannya itu seperti itu. Nah, try harus ada try di awal lalu nah, dulu. Nah, sekarang kita akan membuat penanganan errornya itu except except. Nah, kita bisa melihat errornya tadi itu kan value error ya, value error. Itu value error print harus angka. Nah, sekarang kita akan mencoba kodenya lagi. Sini masukkan angka, kita masukkan string tadi. Nah, dia akan masuk ke bagian ini, yaitu bagian accept value error. Nah, harus angka. Jadi tidak muncul lagi tulisan-tulisan yang seperti ini. Nah, ada juga tipe error seperti accept zero division, zero oh, zero division. Ini digunakan untuk pembagian nol karena pembagian dengan nol itu tidak bisa. Contohnya kita ubah aja dulu di sini, yaitu ini masukkan angka, kita bagi di sini. Nah, print tidak bisa dibagi dengan nol. Nah, kalau user memasukkan nilainya dengan nol, maka dia akan masuk ke bagian accept zero division tersebut. Masukkan angka 0. Salah, salah, salah. Masukkan angka 2 lah. 2 dibagi 0. Oh iya, yeah, di sini belum 0. Oke. Misal ya kan, kita butuh dua inputan lah. Misal inputan. Input masukkan angka. Nah, berarti eh ini ya. Nah, masukkan angka. Kita masukkan angka pertamanya 2. 2. Kita masukkan lagi angka ke angka yang selanjutnya itu adalah 0. Maka hasilnya itu adalah 2 dibagi 0. Nah, dia akan masuk ke sini karena tidak bisa dibagi dengan 0. Yaitu tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, kalau kita masukkan di sini angka, lalu kita masukkan di sini string, maka dia akan sama masuk ke value error. Nah, kalau sudah begini, kita tidak tahu lagi error apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tulis except exception. Nah, ini adalah exceptnya pamungkas atau finalnya ya. ASI. Nah, ini agar kita tahu nanti errornya itu apa. ASI print error. Nah, ini tuh kalau terjadi sesuatu yang kita tidak tahu nih. Nah, di sini kan accept value error. Nah, berarti di sini masuknya tuh salah. Kalau zero division error, dia itu nggak bisa dibagi dengan nol. Kalau di sini nanti selain dari error 2 ini, dia akan masuk ke sini. Nah, dia akan masuk ke sini. Error, i. Nah, jadi nanti dijelasin juga errornya itu apa. Eh, kurang lebih seperti itu untuk penanganan error. Jadi harus ada try. Kalau ada try berarti ada accept. Minimal satu accept lah. Nah, jadi itu adalah untuk penanganan error.
Baik, jadi itu adalah penyampaian dari saya tentang fungsi dan penanganan error. Saya minta maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.